untuk musim hujan ini? Untuk di grafting Tantangannya biasanya rawan gosong ya. Dia rawan gosong busuk ya. Karena selain medianya juga basah, udara lembab. Halo semua teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kebun Papa Muda. Di video ini kita akan bahas bagaimana sih mengatasi tantangan-tantangan bagi penghobi anggur ya di musim hujan ya. Karena banyak banget nih, emang tantangannya di musim hujan ya Om Peri ya. Iya. Ya, contohnya ada berapa aja tuh? Tantangannya apa aja sih di musim hujan itu? Biasanya di musim hujan itu rawan dengan jamur ya. Nomor satu jamur. Ada jamur tuh ada berapa jenis tuh? Jamur Ada yang tuh kuning ya? Ada yang kuning, ada yang putih. Ada yang putih embun ya? Ya. Nah, biasa tuh pakai apa aja tuh kalau untuk menangani jamur putih, jamur kuning itu? Biasanya jamur itu identik dengan pH tanah ya, dengan kelembaban. Kalau pakai apa tuh untuk jamur biasanya? Untuk pengobatan atau apa nih? Iya, pengobatannya, pencegahannya, pengobatannya. Biasanya untuk jamur kita pakai fungisida. Fungisida ya. Fungisidanya merek apa? Amisartop. Amisartop misalnya. Banyak nih merek-merek fungisida yang bisa dipakai, biasanya berbeda-beda ya. Beda-beda ya. Cuma untuk saya pakai biasanya Amisartop. Amisartop aja berarti. Iya, Amisartop. Kayak yang lain-lain nggak? Yang lain-lain untuk jamur biasanya itu aja, kadang HO2O ya. HO2O saya Pakai juga? Pakai juga. Tapi nggak terlalu sering. Tapi untuk pencegahan biasanya hanya fungisida aja. Nah, sekalian itu kita kan lihat di sini banyak graftingan nih. Iya. Kalau untuk di pengaruh di graftingan tuh gimana nih Om? Untuk musim hujan ini? Untuk di grafting Tantangannya biasanya rawan gosong ya. Dia gosong busuk ya. Karena selain medianya juga basah, udaranya lembab, jadi akar akan busuk. Lebih sering busuk ya? Lebih sering busuk. Nah, ini banyak yang jadi juga nih. Banyak yang jadi juga. Iya. Ada juga yang jadi, ada juga yang gosong. Gosong ya. Untuk bibit-bibit juga seperti Nah, ini ya kan, kena trip. Biasanya ini kenapa nih Om? Trip kalau dia ini. Sama media terlalu basah, lembab. Ya pH gini. tanah ngedrop di musim hujan. Ini karena musim hujan juga ya? Iya, musim hujan. Nah, kalau udah kayak gini biasa diapain nih Om? Biasanya Perlakuannya gitu. perlakuannya saya Apakah aja. dipotes aja? Potes aja, kita cari Cari booth yang bagus kali ya? bagus, nanti dia akan tumbuh tunas baru. Kadang pemula tuh sayang Om, dan nggak tahu nih harus diapain nih gitu kan. Iya. Malah ada yang disiram pupuk gitu kan. Iya, kadang Malah mati gitu. kalau kita obatin udah seperti ini akan sulit ya, takutnya kita nanti OD malah. Nggak usah mending dipangkas. Nggak usah dikasih pupuk apa-apa ya. Iya, penyiraman dikurangi, pemupukan juga di stok dulu. Nah, atau dikasih kapur dolomit gitu. Kapur dolomit bisa untuk menaikkan. Kapur dolomit ya. Bisa juga, biasanya seperti itu. Selain kapur dolomit ada alternatif lain nggak tuh? Ada booster ya, untuk itu lebih cepat untuk booster untuk menaikkan pH tanah. Dia lebih cepat reaksinya. Kalau dolomit kan mungkin bisa beberapa hari ya, di 3 hari sampai 4 hari. Tapi kalau Booster tuh pH up ya? Apa pH down? Iya, pH up. Tapi tergantung juga ya. Tergantung juga dari alat ukur ini ya. Ya, ini alat ukur ini cuma untuk membantu kita untuk mengidentifikasi ya pH tanah ya. pH tanah Yang real time sebenarnya. ya. Jadi pH tanah saat ini misalnya berapa gitu. Jadi kalau ketinggian bisa kita turunin ya. Ya, Kalau kerendahan kita naikin ya. Iya, biasanya kerendahan. Biasanya kerendahan ya. Kalau untuk hujan ya. Ya, pH yang normal kan antara 6 sampai 7 ya. Kalau di bawah itu udah asam ya. Kita harus membuat dia normal lagi. Kalau di literasi sih 5,5 sampai 7,5 gitu ya. Ya, Amannya gitu. aman ya. Mungkin langsung kita cek nih. Boleh, Di sini kira-kira yang di grounding sama yang di pot itu. pH-nya berapa tuh? Ya, sekarang di pot dulu ya. Yang di pot ya. Nah, ini mati atau gimana Om? Ya, itu nyaris mati. Nyaris mati ya. Itu berapa dilihat? Lalu itu 7 sih, masih di angka 7. Malah ketinggian nih. 7-an ya. 7 ya, ini masih. Coba kita cek yang ini yang masih hidup kan.
Nah, 6 ya. 6,5 itu masih aman ya. Masih aman karena dia agak tertutup ya. Nggak kena hujan langsung ya. Di bawah atap ya lebih aman. Mas ini biasanya kalau misalnya tinggi itu kenapa? Terus caranya bagaimana? Perlu apa yang diperlukan gitu? Biasanya kalau untuk terlalu rendah, Biasanya terlalu rendah sih kalau untuk musim hujan ya. ya kalau Turun, pH-nya turun. terlalu rendah di bawah 5 itu biasanya yang membuat akar itu busuk atau jamur. Jadi harus pakai kapur dolomit, ditabur di atas medianya kurang lebih 1 genggam lah ya untuk ukuran. Kalau B1 bagus gitu. Kalau B1 kan Untuk pH. untuk dia bukan untuk pH kalau B1 itu. Dia untuk Stres akar ya. stres akar, stres pohon yang baru ditanam itu untuk membuat pohon itu Lebih kuat sehat, lebih akarnya ya. kuat. Nah, ini yang di grounding nih. Ya, 7 ya, 6,5. 6,5 6,5 masih aman lah. aman. Kalau misalkan pH terlalu rendah baru kita ada perlakuan yang seperti tadi ya, kasih dolomit. Itu salah satunya. Tapi dolomit itu bebas ya Om ya pemakaiannya, nggak ada overdosis. Bebas kalau dolomit. Tapi secukupnya ya, segenggam 2 genggam ya. Genggam 2 genggam. Musim hujan ini pengaruhnya gitu terhadap pohon anggur. Musim hujan. Ya, musim hujan memang pengaruh jamur untuk jamur di daun, di akar busuk. Dan dari rasa juga mungkin ya. Rasa juga untuk buah, kadang-kadang ada jamur juga di buah, ada buah bikin crack juga gara-gara Bikin rontok ya. bikin rontok. Untuk penanganannya memang kita harus lebih Ekstra ya. lebih ekstra. Itu daun yang kayak gimana? Yang kan itu yang kayak agak Yang ini ya. Nah, ini kayaknya karat daun nih. Dia kering, akan mengering. Seperti ini. begitu ya daunnya. Ya, kalau untuk saya penanganan seperti ini karena udah parah ya. Kalau kita Paling dipangkas ya? paksakan di obat terus, takutnya dia malah overdosis, mati. Lebih baik kita pangkas aja di sini. Dia ada yang bagus, kita pangkas di sini. Yang tunasnya bagus ya. Yang botnya ini bagus, yang daunnya masih sehat, gitu kan, sehat ya. Nanti dia akan tumbuh lagi, tunas baru, dan kita jaga pH tanahnya, kita jaga kelembabannya juga. Biasanya itu aja sih. Nah, Perawatan di musim hujan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk ngerawat pohon kita di musim hujan. Jadi ada penyemprotan jamur, itu kita udah pernah juga share videonya ya. Terus pemberian dolomit juga udah kita pernah share juga videonya. Semoga pohon-pohon anggur yang teman tanam di rumah bisa sehat terus nih di musim hujan. Dan tetap semangat pokoknya tanam anggur ya. Ya. Nah, oke. Dari kita hari ini segitu dulu, jangan lupa di share, komen dan juga subscribe-nya. Terima kasih.